Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Dede Sulistian dengan NIM 2020202103. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kelompok dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, mengenai pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 1. Media sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Yang kedua, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya. Dilihat dari sifatnya, media terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan tape recorder. Yang kedua, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi, yaitu materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan. Yang kedua, media pendidikan dilihat dari daya liputnya. A. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat terjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio dan TV. B. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. C. Media untuk pengajaran individual. D. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. 3. Media pendidikan dilihat dari bahan pembuatan. Yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Keempat, media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. A. Media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, dan transparansi. B. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, dan lukisan radio. Lanjut ke materi kedua, mengenai produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Pengertian media dan produksi media. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi, pada intinya media berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah produksi media benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, dan dana. Selanjutnya, media pendidikan berupa gambar. Yang pertama, media bagan. Media bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua, grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga, media diagram.
Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. 4. Poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. 5. Karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Dan selanjutnya beberapa kelebihan media foto. Media foto mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yang pertama lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibanding dengan bahasa verbal. Yang kedua dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan mata. Dan yang keempat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Selanjutnya adapun kelemahan dari media foto atau gambar antara lain yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua, tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Selanjutnya, media gambar sederhana dengan garis lingkaran. Bagi guru yang kurang pandai dalam mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran hanya dengan membuat garis dan lingkaran. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkat pelajaran atau kecerdasan. Penggunaannya tidak saja menarik perhatian dan menjelaskan ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa. Lanjut, materi yang ketiga, mengenai produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach dan Ellie mengatakan bahwa media bila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Selanjutnya, media pendidikan yang bersifat elektronik. Beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia proyektor, closed circuit television atau CCTV, dan sound amplifier. Yang pertama, radio dan tape. Penggunaan media audio dalam pembelajaran sudah cukup lama dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari pemanfaatan audio menjadi bagian penting. Sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang bisa diikuti ketika menggunakan materi pelajaran dalam bentuk lain. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan diri. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. Salah satu cara mempersiapkan diri sebelumnya adalah dengan memeriksa dan mencoba materi itu, membuat catatan tentang hal-hal penting yang tercakup dengan materi audio itu, dan menentukan bagian mana yang akan digunakan untuk membangkitkan minat, perhatian, dan motivasi siswa. Yang kedua, membangkitkan kesiapan siswa. Siswa dituntun agar memiliki kesiapan untuk mendengar, misalnya dengan cara memberikan komentar awal dan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, mendengarkan materi audio. Tuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara pengantar dan mulainya proses mendengar. Yang keempat, diskusi atau membahas materi program audio.
Sebaiknya setelah selesai mendengar program itu, diskusi dimulai secara informasi dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum. Yang kelima, menindaklanjuti program. Pada umumnya, diskusi dan evaluasi setelah mendengarkan program mengakhiri kegiatan mendengar. Yang kedua, komputer. Kemajuan teknologi komputer sejak kemunculannya pada tahun 1959 hingga 1960 sangat lambat. Namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan prosesor kecil, keadaan tersebut berubah secara dramatis. Prosesor kecil yang berisikan semua kemampuan yang diperlukan untuk memproses berbagai perintah yang sebelumnya harus dilakukan oleh peralatan yang memenuhi ruangan besar. Bahkan pengembangannya terus berlangsung hingga ukurannya menjadi lebih kecil tetapi kemampuannya semakin besar. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya radio dan tape, komputer dan OHP. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran tuntas. Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer CAI. Bisa berbentuk tutorial, drill, dan praktis, simulasi, dan permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih dipahami. Media pengajaran yang bersifat elektronik selanjutnya yaitu OHP. OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD player, video player, dan lain-lain yang berguna untuk guru dalam menjelaskan pelajaran di depan kelas sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Media elektronik adalah sebuah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik yang digunakan salah satunya seperti komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Lanjut materi keempat, pengembangan media audiovisual aids. Pengertian pengembangan media audiovisual aids. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Audio berarti radio atau suara dan visual berarti grafik. Gambar dapat dilihat serta aids yaitu pertolongan. Jadi audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AVA yaitu alat bantu yang mengkombinasikan antara gambar dan suara. Ciri-ciri dari audiovisual aids. Selain media, audiovisual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Contoh dari teknologi audiovisual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual. Yang pertama, bersifat linear. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat, diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme. Yang terakhir, biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaksi murid yang rendah. Pengembangan media audiovisual.
Pada pembahasan di atas telah dibahas mengenai apa itu media audiovisual, ciri-ciri pembagian media tersebut, dan manfaatnya. Seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran sudah jarang sekali menggunakan media-media seperti yang telah disebutkan di atas. Saat ini, para penyampai pembelajaran tidak hanya menggunakan media yang bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidik harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens. Lanjut ke materi yang kelima tentang sejarah media cetak dan audiovisual. Sejarah media cetak. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Macam-macam media cetak pada Pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, macam-macam media cetak pada umumnya. Sejarah perkembangan surat kabar serta majalah dapat dipaparkan sebagai serangkaian perjuangan, kemajuan, dan pengulangan yang mengarah ke iklim kebebasan, atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan ekonomi dan teknologi. Unsur-unsur penting dalam sejarah pers yang mempengaruhi batasan surat kabar dan majalah modern akan disajikan pada paragraf selanjutnya. Selanjutnya, adapun karakteristik surat kabar, yaitu mencakup yang pertama publisitas, yaitu penyebaran pada publik atau khalayak. Pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak yang tersebar di berbagai tempat, karena pesan tersebut penting untuk diketahui umum atau menarik khalayak pada umumnya. Yang kedua, perioditas, yaitu menunjukkan pada keteraturan tertibnya, yaitu harian, mingguan, atau dwi mingguan. Perioditas sangat penting dimiliki media massa, terutama surat kabar. Kebutuhan manusia terhadap informasi sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum. Tiap harinya manusia membutuhkan informasi di sekeliling. Banyak sekali akta dan peristiwa terjadi yang dapat dijadikan berita dan diterbitkan di surat kabar. Yang ketiga, universalitas. Isi berita yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian, surat kabar meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik itu dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatan bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Aktualitas tercepat, kekinian terbaru, dan masih hangat. Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan karena khalayak pun memerlukan informasi terbaru. Dan yang keempat, terdokumentasikan. Dari berbagai fakta yang disajikan, surat kabar dalam bentuk berita atau artikel dapat dipastikan ada beberapa di antaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat clipping. Kelebihan dari media cetak. Kelebihan media cetak ini secara umum dibanding media elektronik terletak dari daya tahan informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Di balik kelebihan terdapat kelemahan media cetak. Kelemahannya yaitu lambat dan tidak langsung. Kelebihan media elektronik sebenarnya merupakan kelemahan media cetak. Informasi media cetak tidak dapat cepat dan secara langsung. Lanjut ke materi ke-6 tentang media audio dalam mata pelajaran PAI. Pengertian media audio. Yang dimaksud dengan media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Pada penggalan ini berturut-turut dibahas media audio, yaitu radio rekaman suara. Media pembelajaran adalah suara-suara ataupun bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian hasil perekaman tersebut diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Media audio menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya.
Jenisnya yang pertama, rekaman pendidikan. Melalui alat ini kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. Yang kedua, radio pendidikan. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti memberi berita yang up to date, menarik minat, jangkauan luas berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, dan mempunyai nilai rekreatif. Yang ketiga, tape recorder. Digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak terutama dalam pelajaran bahasa. Yang ketiga, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik lagi. Dari segi bahasa, program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ketujuh mengenai merancang dan membuat media visual. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari medium, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. Visual adalah penggunaan materi yang penyerapan melalui pandangan. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dinamakan media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi dan materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam atau bergerak. Selanjutnya, jenis-jenis media visual. Menurut Smaldino, jenis-jenis media visual terdiri dari 6 kategori. Yang pertama, realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Sementara media visual yang bukan realistik adalah simbol, ikon, ataupun sketsa gambar yang warna dan tampilannya tidak begitu persis sama dengan objek aslinya. Yang kedua, analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang menganalogikan suatu konsep tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan gambar aliran air dalam pipa, berangkai seri dan paralel untuk menganalogikan aliran listrik, atau menggunakan gambar pasukan tentara yang sedang menyerang penjajah untuk menganalogikan sel darah putih yang sedang menyerang infeksi. Dan selanjutnya, prinsip penggunaan media berbasis visual. Beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk penggunaan efektif media berbasis visual adalah sebagai berikut. Yang pertama, usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, karton, bagan, dan diagram. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasarannya sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. Yang keenam, hindari visual yang tak berimbang. Yang ketujuh, tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. Yang kedelapan, visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif. Contoh dari media pembelajaran visual. Media visual terproyeksi menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Perangkat lunak presentasi yang dikenal luas adalah PowerPoint. Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru. Di antaranya adalah melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperlihatkan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif.
profesional dan juga mudah. Mikroskop PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Mikroskop PowerPoint akan menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.